Unit Opsional Pidana Umum bersama tim anti bandit 134 Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil mengamankan Nurmansyah Wirajaya 50 tahun, warga Lorong Karanganyar Pelaju Darat, Kecamatan Pelaju, Kota Palembang, di rumahnya Sabtu 19 Februari sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Pasalnya pria yang mengaku wira swasta itu diamankan lantaran menyimpan, memiliki dan menguasai senjata api rakitan jenis revolver berwarna silver bergagang kayu warna coklat. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Najib melalui Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Tri Wahyudi mengungkapkan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat. Selain itu ditemukan juga 3 butir amunisi kaliber 9mm dan 1 buah selongsong kaliber 9mm. Denny, Sumeko TV melaporkan. Polisi saat ini masih menyelidiki penyebab kematian dari M. Eko Prayitno, 36 tahun, warga Dusun 3 RT 9 Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang ditemukan mengapung di Sungai Ogan, Desa Santapan Timur, Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir, Sabtu 19 Februari petang. Pasalnya, saat ditemukan mayat M. Eko Prayitno mengalami luka robek pada bagian dahi yang diperkirakan panjang 5 cm dan lebar 0,5 cm. Saat ini lanjut Sony, jenazah sudah dijemput keluarga sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, warga desa Santapan Timur, Kecamatan Kandis dihebohkan penemuan mayat pria oleh warga yang pulang dari pemakaman sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sore kemarin. Kemudian, oleh anggota Polsek Rantau Alai, jenazah tersebut dievakuasi dan dibawa ke RSUD Ogan Ilir untuk diidentifikasi dan visum. Identifikasi ini dilakukan oleh tim Inafis Satreskrim Polres Ogan Ilir menggunakan alat IPS Inafis Satreskrim. Eti, Sumeko TV melaporkan. Kasat Lantas Polrestabes Palembang Kompol Irwan Andeta meminta warga Palembang patuh berlalu lintas. Apalagi saat ini telah terpasang 9 kamera elektronik traffic law enforcement di kota Palembang. Pelanggaran masih didominasi tidak menggunakan helm, tidak pakai sabuk keselamatan, melawan arus, pelanggaran batas kecepatan, pelanggaran marka jalan. 9 titik lokasi yang dipasang kamera etley yakni di Simpang 4 RS Caritas depan Pos Lantas dan di Simpang Jalan Ayani seberang Ulu 2, kemudian di Jalan Kol Haji Berlian KM 9 depan PT Trakindo, Jalan R. Sukamto depan Nohotel Novotel, Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 samping SPBU Taman Makam Pahlawan, lalu Jalan Jenderal Sudirman depan RM Sederhana Cinde, Jalan Ayani depan dealer Honda, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim SU1 depan Panca Motor, dan di Jalan Gub Haji Bastari Jakabaring Palembang. Denny, Sumeko TV melaporkan. Kerupuk kemplang Kayu Agung sudah menjadi makanan khas dari Kayu Agung yang sering dijadikan oleh-oleh bagi kerabat atau teman yang berada di luar Kayu Agung. Pengusaha kerupuk kemplang Kayu Agung cukup banyak dan telah ditekuni sejak beberapa tahun yang lalu. Salah satu pengusaha kerupuk kemplang Kayu Agung, Emawati, menjelaskan pembuatan kerupuk kemplang dalam seharinya bisa menghabiskan sebanyak 3 karung hingga lebih sagu, dengan jumlah pekerja sebanyak 15 orang. Diceritakannya untuk proses pembuatan kerupuk kemplang dari awal hingga digoreng dan bisa dimakan melalui beberapa proses.
yakni mulai dari mencampur sagu dengan ikan giling, setelah menjadi adonan barulah digilis dibentuk menjadi kerupuk dan kemplang. Lalu setelah dibentuk barulah tahapan dikukus, usai itu dijemur di bawah matahari hingga kering kurang lebih 3-4 hari. Tetapi kalau musim penghujan pengering menjadi lebih lama, menjadi 1 minggu. Setelah kering, proses seterusnya adalah melakukan penggorengan. Barulah dikemas dalam kantong plastik dengan ukuran 1 kilo, setengah kilo, dan 1/4 kilo. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Gubernur Sumsel Haji Herman Deru meluncing gerakan literasi bahasa isyarat di Taman Budaya Sriwijaya Ahad 20 Februari siang. Dikatakannya bahwa Duta Literasi mengirim surat kepada Deru dan mendesak dirinya segera secepat mungkin untuk merespon surat itu. Bahkan Deru mengaku terkejut atas gagasannya itu yang sama sekali dirinya belum tahu. Program ini sangat dibutuhkan bagi teman-teman disabilitas untuk bersosialisasi di tengah masyarakat. Naba, Sumeko TV melaporkan.